warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu jamaah salat maghrib isya berjamaah di Masjid Al Istiqomah yang dirahmati Allah, marilah kita tidak henti-hentinya senantiasa untuk bersyukur kepada Allah, karena sesungguhnya Allah senantiasa tidak pernah berhenti telah memberikan nikmatnya kepada kita. Bahkan kalau kita hitung la tuksuha, kita tidak akan mampu menghitungnya. Dan senantiasa kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada malam hari ini kami ingin menyampaikan tema tentang muhasabah. Karena kita sekarang ini tidak terasa telah memasuki tahun 1447 Hijriah. Insya Allah hampir 1 bulan kita berada di bulan Muharram. Allah telah memberikan kepada kita suatu peringatan. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat sebelum yang terakhir. Dan apapun yang kita lakukan, baik yang nampak, apapun yang kita perbuat, baik itu yang nyata, yang nampak, maupun yang tersembunyi, maupun yang dalam hati kita, itu apa? Yuhasibukum. Artinya apa? Yuhasibukum itu artinya akan diperhitungkan, akan dihisab. Maka kita menyebutnya muhasabah. Hisablah dirimu sebelum dihisab. Hitunglah dirimu sebelum dihitung. Yuhasibukum billah. Siapa yang menghisab? Yaitu Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, Allah memberikan kepada kita satu kenikmatan, yaitu berupa umur. Memberikan suatu kenikmatan, kesempatan berupa kehidupan ini. Dan kehidupan umur kita itu ada batasnya. Umur kita itu lambat laun akan bertambahnya tahun, sesungguhnya hidup kita, kesempatan hidup kita semakin berkurang. Maka tanda-tanda itu bisa kita amati, bisa kita lihat pada diri kita. Ketika mata sudah mulai kabur, gigi sudah mulai gugur, kulit sudah mulai kendur, kemudian rambut kita sudah mulai luntur, bahkan tangan kita, jari-jari kita, kadangkala kita main HP gini sulit diatur. Kalau kita nyetek A keliru D, ya. Dan itu semua sebagai tanda-tanda kita bahwa pada saatnya kita akan memasuki liang kubur. Sudahkah kita siap memasuki liang kubur? Apa yang perlu kita bawa? Apa yang perlu kita siapkan? Karena sesungguhnya ketika di alam kubur itu
Allah akan memberikan balasannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa itu akan mengalami suatu kematian. Tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah, dan Allah akan menyempurnakan balasan segala apa yang kita perbuat pada hari kiamat. Dan di alam kubur pun kita akan bisa mengetahui terhadap apa yang telah kita perbuat. Kalau yang kita perbuat perhitungannya kita positif, perhitungannya kita surplus, maka pun di alam kubur kita akan mengalami kenikmatan. Tetapi sebaliknya, kalau di alam kubur perhitungan kita itu defisit, maka di alam kubur pun menjadi siksa azab kita. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa kehidupan itu semuanya tidak lepas dengan perhitungan. Maka di awal bulan Muharram ini 1447 Hijriah, kita hitung, kita buka lembaran neraca kita, neraca kehidupan kita, antara aktiva dan pasiva, antara rugi atau laba, antara rugi atau untung, antara surplus atau defisit di dalam kehidupan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari siksa Allah, baik di alam kubur maupun di alam akhirat, dan dimasukkan surga Allah, akan mendapatkan suatu ketenangan, kebahagiaan di alam kubur, dan kebahagiaan di akhirat, mendapatkan surganya Allah. Faqad faz, maka itulah orang-orang yang beruntung, itulah orang-orang yang menang, itulah harapan kita. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Akan tetapi para jamaah sekalian, kebanyakan dari kita apa? Memandang kehidupan dunia itu, di dalam proses kehidupan dunia itu mataul ghurur, yaitu kita terpedaya, kita tertipu, kita seolah-olah mendapatkan fata morgana yang begitu indah. Tetapi sebaliknya yang terjadi, bahwa dunia itu terkadang telah menyesatkan kita, menjadikan kita hubud dunia, kita cinta dunia, akhirnya kita lupa mati, kita lupa akhirat, dan kita jauh dari Allah. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati mulfaijun, tiada sama penghuni-penghuni surga dengan penghuni-penghuni neraka, dan sesungguhnya penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan muhasabah tahun ini, melihat tahun yang lalu, kalau kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan, kita banyak bertobat kepada Allah, banyak mohon kepada Allah. Selanjutnya, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tobat kita tobatan nasuha, kita tidak akan mengulangi apa yang telah kita perbuat atas kesalahan dan dosa-dosa itu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapakah yang bisa mengampuni selain daripada Allah? Maka kita banyak istighfar kepada Allah. Dari waktu ke waktu kita banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan terutama di sepertiga malam terakhir, yaitu kita banyak mohon ampun kepada Allah, banyak istighfar. Selanjutnya kita hijrah, kita berubah
kita mengalami transformasi perubahan. Segala apa yang buruk, segala apa perbuatan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak sesuai dengan aturan Allah, yang menimbulkan adab siksa Allah, semuanya kita putus, semuanya kita jauhi dan kita tinggalkan. Siap para jamaah sekalian? Siap napa mboten kira-kira? Hijrah total, dan segala apa yang diperintahkan Allah kita taati. Sami'na wa ata'na. Udkhulu fi silmi kafah. Kita menjalankan, kita memasuki Islam ini, ketaatan, kepatuhan kepada Allah secara kafah, secara totalitas. Sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun, sehingga dikala kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah secara totalitas. Bahkan mangkola akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah, dan mati kita dalam keadaan ingat kepada Allah, zikrullah, la ilaha illallah, sehingga mati kita dijamin Allah yaitu surga. Amin, Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka parameternya apa? Parameternya apa? Petunjuk dari Allah apa agar kita masuk surga? Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Di antaranya orang-orang yang masuk surga itu adalah masuk surga Firdaus. Dan memasuki surga Firdaus itu khalidina fiha, yaitu kekal abadi. Siapakah mereka? Apakah termasuk diri kita para jamaah sekalian? Maka kita koreksi, kita evaluasi, kita hitung diri kita, apa syarat-syarat yang bisa memasukkan surga Allah. Dan surga Allah itu adalah surga Firdaus. Yang pertama adalah qad aflahal mu'minun, yaitu orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Yang memasuki surga Firdaus itu adalah, yang pertama adalah qad aflahal mu'minun, yaitu beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi syarat yang pertama adalah beriman. Bagaimana iman kita kepada Allah? Apakah kita sudah beriman? Apakah iman kita 100%? Apakah iman kita utuh? Apakah iman kita tidak tercerai-berai? Apakah iman kita tidak dikotori? Karena para jamaah sekalian, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidak diperintahkan kita, keimanan kita kepada Allah, kecuali mukhlis. Mukhlis ini apa artinya? Ikhlas. Ikhlas ini apa artinya? Ikhlas itu artinya apa? Tidak tercampuri. Berarti apa? Harus apa? Murni. Harus murni di dalam menjalankan din, menjalankan agama ini. Murni, tidak dicampuri dengan nopo kekotoran itu, yaitu perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Janganlah kamu mengatakan saya beriman sebelum diuji. Maka para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada ujian yang pada hari ini, pada bulan Muharram. Kalau orang Jawa mengatakan bulan Muharram itu bulan apa? Syuro. Ya, bulan yang penuh dengan keramat. Bulan yang penuh dengan sesuatu yang dikeramatkan. Maka kita melihat sekeliling kita di bulan Syuro itu banyak melakukan sesuatu yang melanggar agama, terutama perbuatan apa? Syirik. Apa diantaranya para jamaah sekalian? Yaitu diantaranya kita melihat, mungkin pada hari-hari ini kita masih bisa melihat, terutama di daerah-daerah yang
orang Islam, tapi Islamnya Islam Jawa, Islam Kejawen, yang masih percaya kepada budaya, yaitu dengan mengadakan apa? Sedekah bumi. Sedekah bumi, memberikan sedekah kepada bumi. Bumi itu punya yang bau rekso. Napa yang bau rekso niku? Mempunyai sesuatu yang dipercaya apabila melakukan suatu bentuk ritual, yaitu sedekah atau berupa napa namanya bancaan niku, kemudian disedekahkan kepada apa itu, biasanya di tempat punden atau membuat punden, ya, membuat yang dikeramatkan di pepohonan yang besar, kemudian ada kemenyan, kemudian juga pakai ritual di situ, biasanya digulung dengan apa, kain putih atau hitam putih, yang itu merupakan kepercayaan, keyakinan animisme, kepercayaan nenek moyang kita yang katanya tidak boleh ditinggalkan. Sesaji, memberikan sesaji ya kepada danyangnya, ya danyang istilahnya. Yang bau rekson itu nama danyang terus sih. Leluhur. Ya, leluhur itu. Kemudian biasanya juga di samping membawa makanan dengan ritual-ritual itu, kemudian di situ ada ditanggap apa? Wayang kulit ya, atau pakai sinden, dan biasanya pakai, ada yang dituakan melakukan doa-doa. Umat kami doa-doa dengan apa? Doa-doa agama Jawa ya, Kejawen, dan itu juga ada ritualnya. Di samping itu juga kepercayaan apabila itu tidak dilakukan maka bisa menimbulkan silaka ya, desa atau daerah itu akan menimbulkan suatu bencana, maka perlu diadakan sesaji. Maka itu jelas-jelas yang dilakukan itu adalah syirik. Kalau mereka disampaikan, mereka berdoa kepada Tuhan katanya, bahkan memanggil seorang ahli yang dianggap ahli agama juga. Mereka melakukan doa-doa ya nurut, doanya nurut Islam, tapi juga dicampur adukkan dengan keyakinan-keyakinan itu. Maka firman Allah, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil jika kamu mengetahui. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, itu jelas-jelas mencampur adukan antara Islam dengan agama nenek moyang animisme, bahkan agama mungkin agama Hindu, Buddha. Dan itu merupakan suatu kebatilan, suatu hal yang dilarang. Dan syirik itu, inna syirka ladulmun adim, sesungguhnya syirik itu perbuatan kedoliman yang sangat besar. Dan dosa yang tidak diampuni Allah adalah dosa syirik. Apabila melakukan dosa syirik, maka seluruh amalan-amalan kebaikan yang telah diperbuat itu akan musnah, itu akan dihapus. Karena sungguhnya dosa syirik tidak hanya dosa besar, tetapi menghapus seluruh amal kebaikan, menghapus seluruh yang dianggap kebaikan-kebaikan itu mendapatkan pahala, dan itu terhapus semua karena perbuatan syirik itu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, syarat orang-orang yang menang itu, orang-orang yang masuk surga itu harus mutlak bertauhid kepada Allah dan jangan sekali-kali berbuat syirik. Termasuk pada bulan Muharram ini. Ya, bulan Muharram tidak boleh untuk apa?
Tidak ada orang punya gawe ini kenapa? Kemanten, punya hajat. Karena kalau melakukan suatu hajat di bulan Syuro itu katanya bisa menimbulkan bencana pada mempelainya berdua, pada kehidupan mempelai. Maka itu merupakan bentuk kesyirikan. Para jemaah yang dirahmati Allah, inilah yang harus kita evaluasi pada diri kita, pada keluarga kita, pada tetangga kita, pada RT RW kita, pada kelurahan kita. Kalau kita memang sudah menyampaikan kebenaran itu tetapi tidak diterima, minimal kita tidak usah melakukan, tidak usah kita mendukung kegiatan itu. Walaupun kegiatan itu bentuknya kecil, kesyirikan itu tetap syirik dan itu bisa menghancurkan amal kita. Jadi yang pertama adalah keimanan kita. Keimanan inilah dasar agar diterimanya seluruh amal kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya adalah lillah, yaitu untuk Allah. Semuanya adalah milik Allah dan untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kalau kita berikan untuk yang lain, kita minta hanya di samping kepada Allah, kemudian minta kepada yang lain, berarti kita syirik. Kalau niat kita di samping niat kepada Allah tetapi niat selain daripada Allah, itu juga syirik khafi. Misalkan karena manusia, karena ingin dipuji manusia, linnas, karena manusia. Maka orang yang senantiasa mukhlis, ikhlas, semuanya hidup ini adalah tidak, orang Jawa mengatakan gak nolek godi, gak ngurus wong, ya. Sudah, kita hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Apapun yang kita perbuat, amalan kita seluruhnya dalam rangka nilai ibadah mardotila, semata dolek ridhonya Allah, mencari ridhonya Allah, semata ibadah. Dan ibadah itu kita laksanakan ikhlas, ditujukan kepada Allah, dan semuanya karena Allah. Dan bisa kita melakukan itu pun karena pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Bukan karena diri kita yang bisa, bukan karena diri kita yang mampu, tidak. Semuanya hidayahnya Allah, pertolongannya Allah. Jadi tidak ada pengakuan diri kita. Kita tidak karena yang lain, tidak karena benda, tidak karena keinginan yang lain. Semuanya karena Allah semua. Dan itu semua atas pertolongan Allah. Tidak kita akoni, tetapi semuanya itu karena Allah semua. La haula wala quwata illa billah. Itulah yang namanya ikhlas para jamaah sekalian. Itulah keimanan yang murni, keimanan yang tidak dicampuri barang sedikit pun oleh kesyirikan, baik kesyirikan yang besar maupun kesyirikan yang kecil, yaitu berupa riya. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, mari kita koreksi. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, orang-orang yang beruntung yang akan dimasukkan surganya Firdaus itu adalah orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Di dalam sholatnya khusyuk. Apakah sholat kita khusyuk? Khusyuk niku gampang napa angel? Angel nggih. Lah ini kita bisa arah teh. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah kamu tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu berat loh, niki loh. Sholat itu berat, antep. Sholat niku aras-arasen. Illa 'alal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk yang bagaimana? Lanjutan ayat ini, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang saat sholat kehidupannya
hidupnya ketika mau sholat itu ingin dan senantiasa dia cinta kepada Allah, dan senantiasa dia ingin bertemu dengan Allah. Dan di mana sholat itu mi'rajul mukminin, bertemu dengan Rob, sang pencipta, sang kholik kita, yang memberikan kepada kita segala sesuatu, sang Malikul Kudus, yang maha raja, raja segala raja, dan yang maha suci. Maka pada saat kita bertemu dengan Allah Rabb kita, itu memang menjadi sesuatu yang indah, sesuatu keinginan kita yang sungguh sangat cinta kita, sungguh nikmat. Dan orang-orang yang meyakini bahwa dia cepat atau lambat akan kembali kepada Allah, yaitu mati, itulah orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang cinta kepada Allah, ketika bertemu dengan Allah, dia bermesraan, bercinta dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Sebagaimana kalau kita para jemaah sekalian bertemu dengan para pejabat, tidak usah presiden, misalkan ketemu wali kota saja. Sebelum ketemu wali kota, bagaimana kita siapkan pakaian kita, kita menghadap pejabat tertinggi, kita siapkan, apalagi sudah ketemu, bahkan kita ingin foto, ingin ngomongnya bisa gayeng, ya. Kita komunikasi dengan berlama-lama senang, bahkan kita berfoto karena senang bertemu dengan pejabat. Dan ketemu dengan pejabat itu sulit, bertemu dengan wali kota sulit, apalagi bertemu dengan presiden. Loh, ini ketemu dengan presidennya alam semesta ini. Maka orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah, maka bisa khusyuk ingin ketemu itu, dipersiapkan. Maka sholatnya itu yuqimunas sholah. Di antara orang-orang yang tegak sholatnya itu adalah orang-orang yang khusyuk itu. Dan ciri-ciri orang yang khusyuk itu alladzina hum an sholatihim yuhafidun, bisa menjaga sholatnya. Apa yang dijaga sholatnya? Yang yuhafidun, yaitu sholat yang 5 waktu. Ketika sholat 5 waktu itu bagi laki-laki apa? Berjamaah. Sholat kita berjamaah bagi laki-laki di masjid, ya, utamanya di masjid. Dan sholat kita adalah awalun waktiha, awal waktu. Sholat kita tidak kita tunda-tunda. Sholat kita tidak kita olor-olor. Kenapa kok ditunda? Kenapa kok molor? Karena kita cinta dunia, kita dilalaikan dunia, sehingga sholat kita apa? Malas. Malas. Di dalam Quran itu disampaikan ciri-ciri orang munafik adalah sholatnya kusala, yaitu apa? Malas. Ketika berdiri sholat, sholatnya dalam keadaan malas. Wes engkok ae, wes sing penting aku sholat. Bu sholat iku keri, gak apa-apa, sing penting aku sholat. Sholatnya lamcing, salam pelencing. Sholatnya pokoknya dingklak-dingkluk ngono ae. Ya, sing penting wis mari duhur, wis mari 4 rakaat, akhirnya wis ketika iki oleh petang rakaat atau 3 rakaat salam. Kadang-kadang lupa di dalam sholatnya. Itulah orang-orang yang tidak khusyuk, itulah orang-orang yang di dalam sholatnya malas, kusala. Dan ciri-ciri munafik itu adalah orang yang sholat dalam keadaan malas, dan dia munafik ini akan tidak masuk surga Firdaus, malah masuk apa? Neraka. Dan di neraka orang munafik itu tempatnya di neraka mana? Fi darkil asfali minan nar. Ya gini ku napa? Basa Jawane intipe neraka. Ya napa jenengan neraka niku wis panas sikile dicelupno ngeten, otak ini mendidih. Lho niki dadak intipe. Napa mboten kosong malan. Nah itu para jamaah sekalian, kita koreksi. Apakah sudah tegak sholat kita? Ya, barang siapa yang
menegakkan sholat, maka sesungguhnya dia menegakkan as-sholatu imaduddin. Fakot akomaha fakot akomadin, waman hadamaha fakot hadamadin. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka sesungguhnya dia menegakkan tiang agama. Barang siapa yang yang lalai di dalam sholatnya, yang meninggalkan sholat, ya, yang lalai, dia sholat tetapi lalai, ya, maka sesungguhnya dia merobohkan agama. Maka para jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan bahwa sholat, orang yang sholat itu tidak sekedar sholat. Perintahnya bukan sekedar mengerjakan sholat, tetapi yuqimunas sholat, yaitu kita menegakkan sholat. Sholat kita tegakkan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan semangat. Maka para jemaah sekalian, kira-kira sholat kita sekarang ini nopo, sudahkah kita yuhafidun istiqomah selalu tegak nopo cek dokseren kira-kira? Dokseren itu nopo? Kadang semangat, kadang males. Nggih, Bu, sholatin niku nopo, Bu? Halo ibu-ibu, sholatin jenengan niku pun istiqomah, tegak, selalu semangat. Nopo cek dokseren kira-kira? Nopo? Kadangkala semangat sholat awal waktu, tapi kadangkala lek atine gak karep pas ndelok HP ini kok kira-kira iki cek durung mari gime iki. Wes akhire ditunda sing kok ae dhisik nyelesekno dhisik. Nggih, ngoten nggih. Iki cek apik drama Korea, drama seri ini. Ono panglima perang. Itu para jamaah sekalian. Godaan-godaan itu selalu ada. Apa itu? Semuanya hubud dunia. Semuanya itu adalah tipuan. Napa istilahnya permainan, ya. Permainan, dan itu permainan yang kita senangi. Kita lebih mementingkan permainan itu daripada kita menghadap Allah. Kalau sudah demikian para jamaah sekalian, apalagi kalau di hari Jumat niku para jamaah sekalian, kalau sudah khotib naik ke mimbar, maka seluruh malaikat ini sudah menutup bukunya. Tapi kita lihat jamaah ketika sholat Jumat, lek wis mari adzan baru kelewas-kelewes datang. Ketika khotib naik ke mimbar itu masih satu sop, kadangkala tidak ada satu sop. Kenapa? Karena menjalankan sholat itu hanya sekedarnya, hanya asal-asalan. Sing penting sholat gawe tambal butuh, nggih. Padahal yang butuh itu siapa? Apakah Allah butuh sholat kita? Apakah Allah butuh ibadah kita? Yang butuh adalah hamba. Kita seorang manusia butuh kepada Allah. Karena sholat itu as-sholah. As-sholah itu artinya apa? Doa. Doa itu artinya apa? Meminta pertolongan kita kepada Allah. Dan hidup ini kita kalau ingin selamat selalu minta tolong kepada Allah. Kalau kita ingin menyelesaikan segala kebutuhan kita, menyelesaikan permasalahan ini, apa bisa kita menyelesaikan sendiri? Tidak bisa. Manusia itu punya batasan. Allah memberikan ujian kepada kita. Apakah kita bisa menyelesaikan ujian itu tanpa pertolongan Allah? Maka tidak bisa. Kita selalu minta pertolongan Allah. Dan meminta pertolongan Allah itu wasta'inu, mintalah kamu tolong kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Isti'anah, sarana untuk meminta pertolongan Allah itu ya dengan sholat itu. Karena doa, sholat itu artinya meminta kepada Allah, ya. Maka para jamaah sekalian, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'i dada'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka mintalah pertolongan, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan.
Di mana ketika hamba ini dekat kepada Allah? Yaitu di saat kita sholat. Di saat kita sholat, saat berdiri, saat ruku, saat sujud, saat duduk. Lengkap para jamaah sekalian, lengkap. Mana ada ajaran yang lain selengkap Islam ini? Islam ini ya berdiri. Berdiri itu memuji Allah, berdoa kepada Allah. Kemudian ruku pun juga sama, yaitu berdoa, memuji kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Kemudian apa? Berdiri lagi, bangkit dari ruku, itidal, ya, itu juga sama, memuji Allah. Kemudian sujud, ya, sujud itu badok ini ke mana? Ke bumi, ya, sama memuji Allah. Dan kemudian kita duduk pun memuji Allah. Memuji Allah dengan apa? Fisik kita rasakan, ya, seluruh fisik kita ini ketika kita takbir, ini sudah fisik kita, jasad kita, tangan kita itu tunduk kepada Allah, mensucikan Allah, beribadah kepada Allah. Mata kita, kepala kita, sendakep gini, semuanya ini dalam rangka memuji Allah. Tidak hanya lisan kita berdoa, tapi juga tubuh kita para jamaah sekalian. Ya, ketika kita berdiri itu pun memuji Allah. Kita rasakan semuanya bertasbih kepada Allah. Kemudian kita ketika ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Lisan kita dan hati kita ingat kepada Allah, kita tujukan kepada Allah. Doa-doa itu kita panjatkan, pujian-pujian itu, dan kita rasakan ruku itu betapa nikmatnya, ya, kita ruku kepada Allah itu, ya. Tubuh kita bisa ruku, bisa lurus, semuanya lurusnya itu yang kita menghadap kepada Allah. Sampai dengan sujud pun juga sama, kita nikmati, kita rasakan. Itulah adalah khusyuk para jemaah sekalian. Itulah yang dinamakan khusyuk. Kita rasakan ketika sujud, kita berlama-lama kepada Allah. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Subhanakallah, maha suci Engkau ya Allah. Wa bihamdika, segala puji bagimu ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika apa? Subhanakallahumma rabbana bihamdika apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, dan ampunilah kami. Ada pujiannya kepada Allah, ada permohonan ampun kepada Allah. Sehingga para jamaah sekalian, kita pun juga duduk, ya, kita pun duduk dengan muji Allah, berdoa, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warjukni. Allahumma gfirli, ampunilah kami, warhamni, berilah rahman kepada kami, rahmat kepada kami, wajburni, cukupilah kami, kemudian wahdini, tunjukilah kami. Terus apa? Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warjukni, dan berilah rezeki kepada kami. Lengkap, doanya lengkap. Kita nikmati, kita panjatkan kepada Allah para jamaah sekalian. Dan sujud lagi sampai tahiyat, semuanya kita minta kepada Allah. Ketika di akhir Allahumma ini, setelah tahiyat, ya, kemudian apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, lindungilah kami dari apa? Siksa adab neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, dan lindungilah kami dari siksa apa? Kubur. Wa min fitnatil mahya'i wal mamati, dan lindungilah kami, jagalah kami dari fitnah apa? Kehidupan dan kematian di saat mati. Wa min fitnatil mahya'i wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal, dan lindungilah kami dari apa? Dari keburukan, dari fitnah siapa? Dajjal pada saat yaumul qiyamah. Itu para jemaah sekalian, isinya doa-doa semua. Makanya Rasulullah itu ketika sholat malam, sholat tahajud itu, ya, itu selalu berlama-lama. Dan istrinya itu tanya, siapa? Istrinya yang cantik siapa? Aisyah, yang ya Umairah, ya, istri yang disayangi. Wahai Rasulullah, bukankah engkau itu sudah dijamin surga? Bukankah sudah diampuni segala dosa-dosamu? Tapi kenapa kok sholatmu lama? Kemudian jawabnya para Rasulullah, apakah kamu tidak ingin bahwa aku sebagai abdan
syakuro, sebagai hamba yang bersyukur. Maka nilai syukur itu nilai yang lebih baik, keutamaan dari apa? Dari langit bumi seisinya. Makanya 2 rakaat salam sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Apa para jamaah sekalian? Bertemu dengan Allah itu lebih nikmat rasanya dibanding dengan apa? Bumi seisinya. Bahkan dibanding dengan surganya Allah itu lebih nikmat bertemu dengan Allah. Kita bisa komunikasi, kita bisa memuji Allah, bisa berdoa kepada Allah. Kita rasakan nikmatnya luar biasa, sehingga Rasulullah itu tidak terasa sampai kakinya bengkak, ya, sampai kakinya. Saking nikmatnya merasakan rasa sakit. Itu para jamaah sekalian, itu yang namanya sholat khusyuk. Ya, tapi kalau sholat kita itu tidak kita rasakan, sholat kita hanya sekedarnya saja, bacaan yang kita sampaikan tidak ada beratnya di hati kita, tidak kita rasakan, maka sholat kita hambar. Ibaratnya kalau kita makan itu tidak ada rasanya. Kalau sudah tidak ada rasanya, sholat kita ampang. Maka yang kita ingat bukan Allah, yang kita ingat apa? Dunia, dunia. Walaupun kita sholat, yang sholat itu fisiknya saja, olahraga, tapi pikirannya, hatinya ini melayang kemana-mana. Ini karena apa? Karena kita tidak sungguh-sungguh di dalam sholat kita, tidak khusyuk. Padahal Allah itu dekat, terutama pada saat kita sholat. Ini para jamaah sekalian, maka perlu kita siapkan ketika kita sholat. Urusan dunia itu kita letakkan, sudah kita harus disiplin. Waktunya sholat adzan segera laksanakan. Kalau kita laki-laki tidak berjamaah, sholat sendiri, wes jangan berharap bisa khusyuk. Jangan berharap bisa khusyuk. Jenengan nek sholat ijenan niku wis angel khusyuke. Angel apa mboten? Angel, sing penting wis meninggalkan gak dosa ngoten tok. Wis percuma niku ampang salate. Harus kita rasakan. Bacaan pun kita rasakan para jamaah sekalian. Sholat yang kita baca itu kita rasakan. Ibaratnya itu kita rasakan itu lek moco, nggih. Terutama sholat sunnah. Nggih, wonten sing ngapunten imam niku kadangkala wis ngene ku sing katanya Rasulullah itu melihat jamaah ini apa ada yang sholat disuruh sholat lagi. Kenapa? Karena sholatnya nggak jelas, nggak tumaknina. Ada imam juga gitu di tempat kami. Sudah Fatihah masih belum kita bacanya Fatihah kan ya yang lama gitu ya. Kita rasakan, tapi imam kadang-kadang cepet. Rukuk juga gitu, belum tumaknina, padahal itu rukunnya sholat ada tumaknina, diam, dirasakan. Sudah ketika kita belum sampai subhanallah, sudah angkat ini. Wes iki angel. Imam kayak gini sulit. Itu membuat jamaah itu tidak bisa merasakan. Ini para jamaah sekalian, ayo kita koreksi sholat kita, ya. Orang yang khusyuk itu biasanya sholatnya awal waktu berjamaah. Orang yang khusyuk itu biasanya sholatnya sholat sunnah muakkad. Ya, sholat sunnah muakkad itu akan dibangunkan rumah di surga, yaitu apabila istiqomah sholat sebelum subuh 2 rakaat, ya. Qobla subuh 2 rakaat, kemudian sholat duhur, qobla duhur 2 rakaat, 4 rakaat, kemudian ba'da duhur 2 rakaat, ya. Kemudian tambah lagi 2 rakaat, ya. Kemudian sholat maghrib, pada maghrib berapa? 2 rakaat, pada isya 2 rakaat. Berarti berapa? Ada sekitar 12, ya, minimal 12 rakaat. Maka bisa istiqomah akan dibangunkan rumah di surga. Syaratnya istiqomah, ya, awal waktu jamaah. Kemudian ditambah lagi sholat sunnah muakkad, yaitu sholat tahajud, ya. Sholat tahajud karena Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Rasulullah itu mewajibkan dirinya untuk melaksanakan sholat tahajud. Maka pun kita juga sama para jamaah sekalian, orang-orang, ya, yang selalu imannya bagus itu kalau meninggalkan sholat tahajud merasa getun. Getun itu napa? Getun itu napa bahasa Indonesia nih? Napa? Menyesal. Ya, siapa itu?
Pernah yang semacam itu Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali itu ketika sholat subuh ya tetap awal waktu, tapi meninggalkan sholat tahajud itu menangis. Kenapa? Karena meninggalkan sholat tahajud. Kita bagaimana para jamaah sekalian? Apakah kita sudah istiqomah sholat tahajud kita? Wong sholat subuh kerinan, nggih. Sudah tidak bisa ditawar. Yuk hafidun bisa memelihara sholat tahajud. Ngoten para jamaah sekalian. Ini masih bahasan satu tentang sholat. Sholat khusyuk, menegakkan sholat, ya, memelihara sholat. Masih satu. Ya, tadi iman, tauhid ya. Yang kedua menegakkan sholat. Dan kalau sholatnya ini baik para jamaah sekalian, besok di Yaumul Qiyamah itu yang dihisab pertama kali adalah apa? Sholat. Yang dihitung, yang ditanyakan pertama kali Allah itu sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalannya baik. Ya, tapi kalau sholatnya jelek, maka seluruh amalan jelek. Maka orang-orang itu bisa dilihat para jemaah sekalian. Ya, orang-orang yang beriman itu didelok, teko sholatnya aja. Lek sholatnya gak jelas, wis sholat 5 waktu gak jelas, wis percuma ngomong dawa-dawa ini percuma, ya. Wis percuma, nggih. Enggak bisa. Maka kita tegakkan sholat ini. Kita enggak usah melihat orang lain. Yang kita lihat adalah anfusakum wa alikum naro. Siapa? Diri dan keluarga kita. Istri kita, suami kita. Bu, bojone dilingno, nggih. Salat 5 waktu niku teng masjid, nggih. Nate ngelingaken jenengan. Sholatin apa pun teng masjid berjamaah bojone niku. Yang 5 waktu ini loh. Ya. Berjamaah di masjid. Orang yang bisa berjamaah insya Allah bisa sholat sunnah. Ya, sholat sunnah rawatib. Tapi yang mereka tidak berjamaah hanya sekedarnya, jangan harap bisa sholat sunnah rawatib. Sudah kita fokus hidup kita dari waktu sholat ke sholat itu jangan dientengkan ya. Jadi itu para jamaah sekalian, mari kita tata iman, tauhid dan sholat kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.